teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang akar nasionalisme. Kalau membahas akar nasionalisme, tentunya tidak akan jauh dari yang namanya politik etis. Politik etis adalah sebuah kebijakan yang pernah diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1901 yang memiliki program-program kewajiban moral untuk menyejahterakan para penduduk di wilayah jajahan. Program-program ini dikenal dengan istilah Trias Fundamenter yang terdiri dari edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Edukasi yaitu menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Program ini akan memunculkan kaum terpelajar. Irigasi yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk memperluas pertanian. Transmigrasi yaitu program untuk meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia sehingga terjadi keseimbangan jumlah penduduk. Karakteristik perjuangan bangsa Indonesia pada tahun 1908, kebijakan politik etis yang semula diwujudkan untuk memperoleh tenaga kerja murah, namun pada abad 20 justru melahirkan golongan cendekiawan yang menjadi penggerak perjuangan melawan kolonialisme. Nasionalisme adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Dalam arti luas, nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara dengan mewujudkan konsep identitas bersama untuk sekelompok individu. Nasionalisme telah berkembang di Eropa Barat sejak abad 18. Paham nasionalisme kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Asia dan Afrika. Di Indonesia, lahirnya rasa nasionalisme didasari oleh dua faktor, yaitu faktor dari luar dan dari dalam. Faktor dari luar antara lain yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Faktor dari dalam yaitu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Munculnya nasionalisme Indonesia pada masa perintis ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Contoh organisasi yang terbentuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia yaitu yang pertama, Budi Utomo, terbentuk pada tahun 1908 yang tujuannya yaitu untuk memperbaiki kehidupan masyarakat melalui pendidikan. Yang kedua adalah Sarekat Dagang Islam, terbentuk pada tahun 1911. Tujuannya adalah menghadapi pesaing dagang dengan pedagang Tionghoa. Yang ketiga adalah Indisch Partij, yang terbentuk pada tahun 1912. Tujuannya adalah membangun semangat patriotisme di kalangan masyarakat pribumi Hindia Belanda. Yang keempat yaitu Partai Nasional Indonesia yang terbentuk pada tahun 1927. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. PNI tidak berusia lama karena organisasinya bersifat non-kooperatif. Alasannya, pada tahun 1931, organisasi ini bubar dikarenakan pimpinannya Insinyur Soekarno ditangkap oleh pemerintah kolonial. Dan yang terakhir yaitu Partai Pendidikan Nasional atau PNI baru yang terbentuk pada tahun 1932. Pada awal tahun 1930-an sering dianggap sebagai puncak pergerakan kebangsaan atau bangkitnya nasionalisme di Hindia Belanda. Hal ini terutama setelah adanya Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nama Indonesia sendiri pada awalnya digunakan oleh James Ricketson Logan untuk menyebut penduduk dan kepulauan Nusantara pada tahun 1850. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 1928, nama Indonesia digunakan dalam Kongres Pemuda II yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Nama Indonesia kemudian dikukuhkan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945. Nasionalisme adalah lali gitu gak tahan.
Yan,